Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alan Ratu, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Katolik de La Salle. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut. Saat ini saya akan membahas kasus tentang yang berhubungan dengan laut internasional, yaitu penyelesaian kasus pelanggaran hukum di perairan Natuna yang dilakukan oleh kapal asing Vietnam. Jadi untuk topik pembahasan yang pertama yaitu pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini, pihak yang bersengketa adalah antara lain Indonesia dengan Vietnam. Lalu bagaimana penyelesaiannya dan di mana diselesaikan? UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut, di mana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap IUU Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut di mana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara, pantai atau kepulauan, adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut di mana suatu negara pantai atau kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan landas kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis atau unik atau berbeda. Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas zona ekonomi eksklusif. Berbeda dengan di laut teritorial, di mana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Potensi laut Indonesia begitu menguntungkan bagi nelayan Indonesia. Namun seringkali Indonesia dibuat geram dengan datangnya kapal asing masuk ke wilayah perairan Nusantara. Kapal asing kerap menganggap posisi kapal masih berada di landasan kontinen, padahal kawasan perairan Natuna termasuk ke zona ekonomi eksklusif ZEE di Indonesia. Dan kasus ini diselesaikan di Direktorat Polisi Air dan Udara Barhakam Polri di Indonesia. Kita masuk pada topik pembahasan ketiga, itu kronologi kasus atau kasus posisi. Kejadian bermula saat KRI Jeep tadi 381 melaksanakan penegakan hukum di ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara terhadap kapal ikan asing Vietnam BD-979 yang sedang melaksanakan illegal fishing atau pencurian ikan dan akan menangkap KIA Vietnam tersebut. Namun kapal ikan asing Vietnam tersebut dikawal oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Kapal pengawas perikanan Vietnam berusaha menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Ciptadi 381. Di insiden tersebut, dua kapal pengawas perikanan Vietnam mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan KRI Ciptadi 381. KN 264 dan KN 231 semula bermanuver dengan mendekati kapal ikan asing Vietnam BD-979 dan beberapa kali menabraknya hingga bagian bakatnya rusak. KRI Ciptadi tak menghiraukan manuver KN 264 dan KN 231 dengan tetap menggiring KIAV BD-979 ke Lanal Ranai. Namun ternyata KN 264 lalu menabrak lambung kiri KRI Ciptadi, sedangkan KN 231 menabrak KIAV BD-979 hingga mengalami kebocoran dan tenggelam. Dua ABK KIAV BD-979 sempat melompat ke laut dan ditolong oleh kapal pengawas perikanan milik Vietnam. Meski demikian, KRI Ciptadi 381 tetap bisa menangkap 12 anak buah kapal ABK KIAV BD-979. Selanjutnya ke-12 ABK kapal Vietnam dibawa dan akan diserahkan ke Lanal Ranai guna proses hukum selanjutnya. Kita masuk pada topik pembahasan keempat, yaitu putusan kasus. Patroli rutin TNI Angkatan Laut KRI Sutedi Senaputra 378 menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Laut Natuna Minggu 13 Desember 2020. Dari pemeriksaan awal, kedua kapal ikan asing bernama MV Dolphin 457 dan MV Dolphin 458 berbendera Vietnam dengan 17 orang ABK yang seluruhnya berkebangsaan Vietnam. Kedua KIA berbendera Vietnam yang ditangkap KRI SSI 378 diduga melanggar pasal 93 ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dikarenakan telah diduga melakukan pelanggaran berupa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEE Indonesia secara ilegal. Kita masuk pada topik pembahasan yang kelima, yaitu analisa kasus.
Dalam mengelola hubungan diplomatiknya terkait permasalahan illegal fishing, pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi maritim yang diperankan oleh Maritime Forces Indonesia dan unsur pemerintah. Diplomasi maritim Indonesia dapat diimplementasikan melalui mekanisme forum di tingkat bilateral, regional maupun global. Diplomasi batas maritim dengan Vietnam untuk menetapkan batas ZEE dengan Indonesia juga menjadi strategi penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk memperkuat posisi dan klaim ZEE di perairan Kepulauan Natuna. Adapun pada tingkat domestik, upaya pemberantasan EU fishing dilakukan pemerintah melalui penerapan kebijakan hukuman pembakaran dan penenggelaman kapal, mengadakan moratorium, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya, dan pengembangan infrastruktur perikanan di Natuna. Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap karena tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri. Perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional. Dapat dikatakan sebagai illegal fishing jika kegiatan perikanan atau penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional dilakukan oleh orang atau kapal asing suatu negara tanpa izin dari negara tempat penangkapan ikan terjadi, serta jika dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atas ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sekian presentasi saya untuk ujian akhir semester mata kuliah hukum laut. Terima kasih.